Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atwa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa, ini adalah segmen full story untuk chapter 1090. Di sini Mimin akan sajikan alur cerita di chapter ini secara lengkap dan tanpa tambahan teori. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Admiral Kizaru. Judul ini berkaitan dengan sudah masuknya Kizaru ke dalam Pulau Egghead. Kemudian untuk covernya ada cover request yang menunjukkan Kapten Kuro sedang membaca buku bersama kucing hitam. Oke, masuk ke bagian cerita. Di bagian awal menunjukkan perbincangan Luffy dengan para Gorosei menggunakan Denden Mushi. Luffy memperkenalkan diri sebagai orang yang akan menjadi Raja Bajak Laut. Kemudian dia menyatakan bahwa sudah bekerja sama dengan Vegapunk. Lalu Luffy meminta para Gorosei untuk menarik mundur kapal-kapal yang mengepung Egghead jika para Gorosei masih peduli dengan nyawa Vegapunk York. Nah, perkataan Luffy lewat Denden Mushi itu juga bisa didengar oleh Morgan dan Vivi yang ada di balon udara. Mereka pun terkejut saat mendengarnya. Lalu Gorosei yang cerdik malah berusaha menggali informasi dari Luffy dengan menanyakan siapa saja yang ada di dalam Labo Pes. Nah, Luffy hampir saja masuk dalam jebakan Gorosei dengan menjawab pertanyaan itu. Beruntung Nick Robin langsung bergerak untuk menutup sambungan Denden Mushinya. Karena tentu saja Robin tahu Luffy akan dengan polos memberikan informasi penting kepada Gorosei. Nah, selanjutnya scene beralih kepada Gorosei Saturn. Di sini terungkap bahwa Gorosei itu membawa 3 misi penting. Pertama, untuk memastikan keselamatan Vegapunk York. Kedua, untuk mendapatkan pang rekod dan ilmu pengetahuan Vegapunk yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah melindungi pembangkit energi yang bisa digunakan untuk mengisi energi Mother Flame. Nah, di sisi lain Vegapunk York terus menangis. Dia mengancam bahwa jika dirinya terluka, maka Egghead akan dihancurkan seperti Ohara di masa lalu. Nami merasa marah dengan ocehan York. Dia pun menyumpel mulut salah satu Vegapunk itu dengan tongkat petirnya. Selanjutnya kita melihat keadaan orang-orang yang ada di Labo Pes. Di sini Robin berterima kasih kepada Chopper karena sudah merawatnya. Lalu tubuh Kaku juga terasa kaku setelah mengalami luka-luka yang cukup parah akibat bertarung melawan 2 Seraphim. Kemudian kita mendapatkan konfirmasi bahwa Sokka dan Pythagoras sudah tewas, sementara Lilith, Edison, dan Atlas masih hidup. Nah, di momen kebersamaan ini secara diam-diam Rob Lucci mengirimkan informasi kepada Kizaru dan Gorosei mengenai keadaan terbaru di Labo Pes beserta rencana Vegapunk selanjutnya. Nah, kita beralih lagi ke ruang bawah tanah. Di sini ada para agen Superpol yang sudah disekap selama berbulan-bulan. Mereka mendapatkan banyak makanan dari bajak laut topi jerami dan mereka pun menyampaikan banyak terima kasih. Namun mereka ingin segera keluar dari ruangan bawah tanah itu karena takut terhadap Seraphim yang dikurung bersama dengan mereka. Nah, di sini kita melihat 4 Seraphim menderita luka-luka ringan dan mereka pun dikurung pada gelembung-gelembung air. Nah, itu bukanlah gelembung air biasa karena terbuat dari bahan yang sama dengan pertahanan Pasifista Mark III. Lalu Vegapunk juga menambahkan efek batu laut ke dalamnya. Jadi gelembung itu sangat cocok untuk mengurung para Seraphim yang merupakan pengguna Devil Fruits. Kemudian Seraphim Hancock menyatakan bahwa dia dan rekan-rekannya tidak akan menyerang para agen Superpol selama tidak mendapatkan perintah untuk melakukan hal itu. Para agen Superpol pun merasa lega setelah mendengar hal itu. Selanjutnya Franky berterima kasih kepada Seraphim Hancock karena sudah membatalkan pembatuannya. Vegapunk terkejut mendengar hal itu karena dia merasa tidak pernah memprogram hal itu ke Seraphim Hancock. Nah, ternyata Seraphim Hancock membatalkan pembatuan itu dengan keinginannya sendiri karena dia tidak kuat saat merasakan aura ketampanan Luffy.
Jinbe pun menyadari bahwa Seraphim yang dibuat berdasarkan DNA Hancock itu punya kecenderungan dan sikap yang sama, yaitu tertarik kepada Luffy. Vegapunk langsung menulis informasi penting yang baru saja dia dapatkan itu. Kemudian dengan polos Luffy kembali berterima kasih kepada Seraphim Hancock, dan Seraphim itu pun terlihat lebih malu-malu. Oke, lanjut. Atlas dan Vegapunk asli berusaha untuk mematikan Frontier Dome agar mereka bisa pergi dari Egghead. Namun ternyata York sudah memberikan password untuk mengunci Frontier Dome agar tidak bisa dibuka oleh Vegapunk lain. Lalu York juga tidak membagikan password itu ketika otak-otak para Vegapunk disinkronkan. Lilith terlihat sangat kesal dengan kelakuan York. Sementara itu, Stacy mendapatkan informasi bahwa mereka sudah dikepung oleh 100 kapal perang dan 30.000 prajurit angkatan laut, dan itu adalah hal yang sangat buruk. Selanjutnya, Vegapunk punya rencana. Dia memanggil Nami selaku navigator di kelompok topi jerami. Lalu mereka pun sepakat untuk bergerak ke timur laut, arah yang ditunjukkan oleh logpost. Dan pulau yang ada di bagian timur laut itu adalah Pulau Elbaf. Usopp dan Luffy pun langsung menunjukkan wajah terkejut saat tahu bahwa mereka akan ke Elbaf. Ya, karena keduanya memang sudah sangat ingin pergi ke rumah para raksasa itu. Selanjutnya untuk ke Elbaf, mereka harus pergi ke arah timur laut yang posisinya ada di bagian belakang Pulau Egghead. Kemudian setelah itu robot Vegaforce akan membawa mereka terbang hingga perbatasan Egghead. Selanjutnya Sanigo akan terbang menggunakan Cobb the Bass. Nah, di sini Vegapunk terkejut saat tahu bahwa Sanigo punya kemampuan terbang. Dan Vegapunk juga jadi terkejut sih saat tahu bahwa bahan bakar yang digunakan Sanigo adalah cola. Nah, setelah rencana siap, kini tugas pertama yang harus dilakukan adalah meretas password yang diberikan oleh York. Dan tugas itu dilakukan oleh Vegapunk asli, Atlas, dan Edison. Sementara Luffy, Bonnie, Lilith, dan Franky punya tugas untuk memindahkan kapal dan robot Vegaforce ke bagian belakang pulau. Nah, di sini ada hal menarik mengenai Bonnie. Setelah tahu fakta sebenarnya melalui gelembung Kuma, kini Bonnie tidak lagi mengincar Vegapunk. Dia bisa fokus pada misi untuk melarikan diri dari Pulau Egghead. Selanjutnya kita beralih ke lokasi Kizaru dan Gorosei Saturn. Kedua orang itu sudah mendapatkan informasi dari Lucci dan mereka pun siap untuk bergerak. Gorosei meminta Kizaru untuk menembus Frontier Dome menggunakan kemampuan cahayanya. Tapi di bawah lab ada sosok Sentomaru yang siap melakukan penghadangan. Dan teman Kizaru itu akan memerintahkan para pasifista dan robot monster laut untuk menyerang kapal-kapal marin jika Kizaru mulai bergerak. Namun pasukan angkatan laut sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Para wakil admiral pun sudah mempersiapkan serangan. Nah, serangan Kizaru dimulai. Dia bergerak ke Egghead dengan teknik Yatano Kagami. Hal itu membuat Kizaru secepat kilat sampai ke dalam pulau. Lalu setelah Kizaru bergerak, Sentomaru langsung memberikan perintah kepada semua pasifista Mark III untuk menyerang kapal-kapal angkatan laut. Pertempuran besar di Pulau Egghead pun dimulai. Setelah itu Sentomaru bersiap untuk menghadang Kizaru. Dia mengaktifkan mode pertahanan terkuatnya. Nah, Sentomaru berhasil menahan tendangan cahaya yang dilancarkan oleh Admiral Kizaru. Bentrokan itu menimbulkan pancaran cahaya yang kuat dari bawah. Nah, Luffy yang merasakan bentrokan dan melihat datangnya cahaya langsung menunjukkan wajah panik. Bahkan dia mengatakan jika orang yang sangat kuat sedang menuju ke sini. Oke, itu aja pembahasan untuk segmen full story chapter 1090 ini. Yosa, Mimin, atau Hayato. Terima kasih. Iya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!